Ini kuadrannya, ya, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Dari paradigma tadi, ya, paradigma to have, paradigma to be, kemudian saya membuat 4 kuadran utama buat seorang guru. Ada guru yang melakukan pekerjaan sebatas melakukan pekerjaan. Ini yang kita sebut dengan konsep guru pekerja. Ya. Secara to have, dia sebatas melakukan pekerjaannya. Jadi guru hanya melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang guru. Ya. Kalau diberikan tugas mengajar ABC di kelas A, yaitu dilaksanakan. Sampai kemudian tugas itu tercatat baik dan dilaporkan kembali. Itu guru pekerja. Sehingga akibatnya bisa disimpulkan begini, guru ini mengajar dengan cara yang sama, menggunakan referensi yang sama kepada murid-muridnya setiap tahun yang berbeda. Kan murid itu berubah setiap tahun, ya. Tetapi guru tidak pernah terjadi perubahan dalam mengajar. Bukan hanya murid yang berubah, juga situasi, juga kondisi, juga keadaan lingkungan, juga alam, juga kebijakan pemerintah, juga perubahan-perubahan yang tidak bisa dikendalikan yang disebut dengan disruptif tadi. Ya, dia tidak bisa dikendalikan. Anak-anak kita sebenarnya guru-guru di Indonesia diuntungkan anak kita malas baca. Tapi sekarang ini, ya, mereka dengan belajar dari YouTube, belajar dari internet, itu pengetahuan mereka jadi lebih luar biasa dengan kita. Dan itu tidak bisa dihindarkan, tidak bisa kita cegah, itu berkembang sendiri. Nah, kalau sistem pengajaran kita tidak berubah, maka kita akan terdestruktif. Kita akan tenggelam dengan dan tidak menghasilkan apa-apa. Guru semakin banyak mengajar, semakin kering. Ya, mati dia menjadi karena nekrofili tadi. Tapi yang disebut dengan guru yang sehat tadi, guru biofili, semakin banyak mengajar, semakin bahagia, semakin sehat, semakin bergairah, semakin clean wajahnya. Dan itu tanda-tanda guru yang sukses di dalam pengajaran. Nah, jadi ada guru pekerja, ada guru expert, ya. Jadi dari guru pekerja ini ditandai dengan dia dapat SK lah dalam pekerjaannya. Kemudian kalau dia berhenti di sini, jadilah dia nekrofili. Tapi kalau dia meningkatkan kemampuannya dalam mengajar, maka dia menjadi seorang guru profesional. Tetapi ketika menjadi seorang guru profesional, ya, kenapa guru pekerja dan guru profesional masih masuk ke dalam kuadran Tuhan? Ya, kalau di sini dia bekerja demi mendapatkan gaji, kalau nggak melaksanakan tugas-tugas, kan nggak dapat gaji. Kalau di guru profesional, dia sebetulnya sudah mengajar dengan kemampuan, dengan kompetensi tertentu, ya, dia punya daya tawar, kompetensi yang tidak dimiliki orang lain. Tetapi kemudian profesionalitas itu masih mengajarkan dia kepada Tuhan. Apa? Nilai saya segini loh setiap jam. Kalau Bapak ingin merekrut saya, segini harga saya. Nah, itu masih Tuhan. Dia menempatkan dirinya pada harga tertentu. Itu pada tingkat-tingkat awal memang menyebabkan kita menjadi guru yang hebat. Tapi kan kita tidak, karena tidak berubah dari Tuhan, akhirnya yang kita berikan kan itu saja. Orang 3 kali 4 kali mendengarkan apa yang kita sampaikan sudah bosan. Di awal-awal diagung-agungkan, setelah itu menurun karena dia tidak mengembangkan diri lebih lanjut. Nah, yang tersulit ternyata adalah ketika guru profesional menjadi guru expert. Ini nggak mudah. Bapak Ibu sekarang kan sudah banyak nih dapat sertifikat profesional, ya. Sertifikat profesional yang diberikan oleh pemerintah, yang kemudian punya tunjangan kinerja yang bagus. Jangan stop Bapak Ibu sekalian.
jangan berhenti. Karena dekade berubah. Kalau hari ini Bapak dan Ibu portofolio dinilai oleh satu hari guru profesional itu nilainya adalah murid di kelas. Murid-murid menerima Anda tidak dalam mengajar. Kalau tidak diterima, dia ambil kembali sertifikat. Nah, pada tahap inilah kemudian tidak bisa secara profesionalitas. Kita harus lebih tinggi dari profesi, yaitu expert. Guru ahli. Dia menjadi pusat intelektual. Dia mampu mengendalikan sistem pengajaran yang dia lakukan. Dan syarat di sini adalah selain tadi meningkatkan skill kemampuan, ini ada perubahan tujuh. Perubahan tujuh kepada tujuh. Dan itu yang paling sulit. Itu yang paling sulit. Ya, yang kita kalau melakukan sesuatu tidak karena to have, tidak karena materinya, tapi melakukan itu adalah karena panggilan. Jadi begini maksud saya. Kalau ada dua pilihan, ya, pilihan A, kita berani tawar besar. Pak, ngajar dong di sekolah saya per bulan 25 juta. Rumah disiapkan, mobil disiapkan. Ya. Tetapi dalam kacamata kita di tempat A ini itu tidak memberikan kesempatan buat kita untuk mengembangkan apa yang kita inginkan dalam hidup. Sementara di pilihan hidup itu kita diberi kebebasan untuk membangun sebuah sekolah dalam versi yang kita inginkan, dengan keilmuan yang kita miliki, tetapi tidak mendapatkan seperti yang ditawarkan. Nah, ini kan pilihan Tuhan dan Tuhan. Kalau kita terjebak kepada Tuhan, pastilah kita ambilnya. Tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun Bapak Dewi bahagia. Jadi ketika misalnya perubahan zaman, perubahan situasi, mulailah kita ke pressure, mulai kita tidak bahagia, mulailah kita ingin melakukan sesuatu yang menjadi cara dakwah kita di dunia pendidikan. Dan untuk masuk kembali kepada B ini, waktu sudah terlambat. Dan akhirnya ketika tidak mendapatkan kebahagiaan. Mungkin kita mendapatkan uang, tetapi uang itu tidak memberikan kebahagiaan. Maka kita bukan orang kaya. Ini pengertiannya bukan pengertian agama loh tentang ini. Itu siapa namanya Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Rich Poor. Dia mengartikan bahwa yang disebut dengan ayah kaya itu, yang disebut orang kaya itu, orang yang bisa hidup tanpa digaji, dia bisa bertahan berapa lama dan menikmati kebahagiaan itu. Dia tidak ke pressure, dia tidak mengalami satu situasi batin yang menolak segala sesuatu. Dia bisa berjalan dengan rasa kesyukuran. Itulah disebut dengan orang kaya karena mendapatkan kebahagiaan dalam semua profesi yang dia jalani. Nah, dari guru expert ini ya menjadi guru perancang, ini sama halnya dengan ini, hanya tinggal menambah kemampuan saja, ya, menambah kreativitas. Di sini sangat-sangat dibutuhkan. Di sini kita menjadi pusat intelektual dan mampu mengendalikan sistem. Tetapi di sini adalah itu sudah lebih mendalam. Kalau di sini masih kita yang bekerja, di sini mungkin sudah bukan lagi kita yang bekerja, tapi yang bekerja ini adalah ide-ide kita yang semua orang memakainya. Ya, di sini sudah menjadi aset. Kita bisa merancang sesuatu bahwa kalau dulu ketika saya membuat sistem, Amirlah sistemnya. Ada saya di tempat itu, saya mengarahkan orang mengerjakan. Tapi di sini tidak. Saya merancang sesuatu, jangan saya itu diterapkan oleh semua orang. Jadi kalau di sini setiap kali saya tampil epos saya misalnya nilai 1, di sini dalam sejam itu ada 100 epos saya yang juga dikerjakan oleh orang lain di tempat-tempat lain. Coba bayangkan, luar biasanya ini menghasilkan energi positif buat kita semua. Dan kalau energi positif itu sudah kita hasilkan
buat diri kita, maka disitulah kemudian kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan itu kita dapat. Bagaimana caranya? Tidak perlu ditanya. Allah pun saya. Semua bisa kita dapatkan dengan tidak. Tapi kebaikan dibalas itu kebaikan. Dan etos ini kan kebaikan yang luar biasa. Kebaikan yang terus dia terkapitalisasi oleh orang-orang yang juga kemudian menyebarkan ilmu-ilmu yang kita ajarkan. Nah, kalau kita lihat ya pada kuadran pertama tadi, kalau saya simpulkan, ini saya berterima kasih sekali kepada sahabat saya, Mas Andi Irawan ya. Ini saya pakai slide-nya Mas Andi Irawan. Dia sangat pintar menurunkan dari buku saya itu menjadi slide yang bagus. Ya. Dan kemudian saya sendiri kok saya tertarik dengan slide-nya yang dibuat Mas Andi ya. Tidak tertarik dengan slide yang saya buat sendiri. Mungkin sudah bosan juga slide-nya sama terus. Jadi saya terima kasih nih. Mungkin Mas Andi bergabung. Terima kasih banyak. Ini ketika beliau satu hari saya diundang ke Pangkal Pinang dan saya tidak bisa. Kemudian saya minta Mas Andi ngajar dong di Pangkal Pinang. Apa yang saya ajarkan? Nih menjadi guru kaya. Saya kasih bukunya. Terus gimana caranya? Caranya datang aja ke sana. Luar biasa Mas Andi. Dia mampu beradaptasi dengan cepat sekali. Nah ini yang saya sebut tadi sebagai ciri-ciri guru perancang. Kuadran pertama, ya, guru yang sebatas melaksanakan pekerjaan. Ya, dia suka kemapanan. Kan? Kalau sudah orang paling suka kemapanan, suka keamanan, tidak ambil risiko. Kalau dalam kuadran, dalam teori Maslow, dia berada pada hierarki pertama. Ya. Pertama, kedua, itu, ya, kebutuhan hidup, keamanan diri itu masih bermain. Tapi kalau sudah kepada penghargaan itu sudah masuk pada guru profesional. Ya, dia ingin dihargai, tapi salahnya guru profesional yang diajarkan dalam dunia profesional itu adalah penghargaannya itu diukur dengan uang. Ya kan? Diukur dengan uang. Cobalah kita mungkin beberapa tahun lalu sempat ada yang heboh kan, harga seorang trainer sampai 100 juta, ya kan? Kita nggak bisa, semua orang berbondong-bondong karena training yang dia kembangkan. Tapi kan hanya bertahan berapa lama. Setelah itu kan orang juga boring dengan cara seperti dan kemudian hilang. Kalau dia tidak bisa kreatif lagi, ya hilang dan mati pada akhirnya. Nah, kalau guru expert, ya tadi dia sudah menjadi bagian penting dari sistem ini. Bahwa sekolah itu tidak akan berjalan tidak ada orang itu. Ya, dia menjadi harapan. Dia menjadi tokoh, dia menjadi sosok, tapi masih sendiri. Nah, begitu dia masuk ke guru perancang inilah kemudian dia kalau dalam Kiyosaki itu ya uang itu bekerja buat dia. Bahasanya orang-orang bisnis ya, uang itu bekerja buat dia. Kalau bahasanya seorang guru, ilmu, ide-ide saya, gagasan saya itu bekerja untuk saya. Kan? Yang kemudian itu menghasilkan sesuatu buat diri. Jangan pernah takut bahwa kreativitas kita itu tidak kita yang menikmati ke orang lain, tidak. Itu cara Allah sangat luar biasa. Tidak ada orang kalau kita menulis buku, ya kita menulis buku, kemudian buku ini dipraktekkan oleh orang lain, disebarkan oleh orang lain. Ya. Dan orang lain itu mendapatkan uang dari buku yang kita sebarkan. Kan banyak tuh. Saya di buku saya itu di internet, di Bukalapak, di mana-mana ada. Saya nggak tahu siapa, bukan punya saya itu. Dan mereka juga dapat dari saya tanya penerbit juga nggak tahu. Ya sudah, kemudian kita ikhlaskan. Tapi kalau dia menjual buku dan dia dapat uang, misalnya buku ini 45.000, dia dapat 45.000. Itu apakah merugikan saya? Tidak. Tapi saja.
Karena 3 hari kemudian setelah orang yang membeli buku lewat dia baca, orang itu membaca buku ini. Atau sekolah itu membaca buku ini. Yang diundang kan bukan orang yang menjual buku ini. Pasti kemudian dia ingin dong ketemu dengan penulisnya. Ada bagian yang tidak dia mengerti, dia ingin tanya. Yang diundang tentu sang penulis. Dan itu hak kita. Tapi yang menyebabkan kita bisa diundang ke sana siapa? Itu kita sendiri, kita sudah membayar 45.000 kepada orang yang menjual buku. Itu yang disebut dengan hukum kausalitas, disebut dengan law attraction. Ya, dalam bahasanya trainer, psikolog, futurolog, itu disebut dengan law attraction. Bahwa kebaikan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat keburukan juga kembali kepada diri kita. Itu seperti energi yang tidak berubah. Energi itu tidak bisa diubah, tidak bisa diciptakan, hanya berpindah tempat. Semua kebaikan energi kita yang pernah kita hasilkan, itu tidak ada yang sia-sia. Sebiji zarah pun tidak sia-sia. Dia akan kembali di waktu yang tepat kepada kita dalam berbagai bentuknya. Ya, tidak selalu harus berbentuknya uang. Ya, berbentuk selalu ramah dengan orang lain, tidak ada musuh, tidak ada orang yang selalu mengancam kita dalam hidup kita. Wah, itu luar biasa. Dimudahkan dalam semua urusan, itu luar biasa. Dan itu bukan datang dengan percuma, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah akibat dari etos yang pernah Bapak dan Ibu buat selama ini. Ya, karena mengajar murid, itu juga etos. Kalau Bapak dan Ibu setiap hari harus ke depan kelas, suka tidak suka harus berdiri di depan kelas, tapi kalau paradigma berdiri di depan kelas karena takut tidak digaji setiap bulan, tidak jadi efek. Tapi kalau Bapak dan Ibu datang ke sana, tidak mengajar takut, Bapak dan Ibu ini tidak menjadi orang yang bermasa depan di masa akan datang, itu jadi. Ketika itu dijadi pos, apakah bulanannya dibayar? Dibayar. Dua-duanya. Jadi ini masalah paradigma, masalah mindset. Orang berislam juga, orang beragama juga kan dimulai dari mindset. Bukan dimulai dari salat. Tapi dimulai dari mindset. Mindsetnya salah Tuhan, salah. Ini hanya perbandingan saja. Oke. Nah, jadi ini nanti bisa dilihat sendiri lah yang seperti ini ya. Nanti silakan, ini kan handoutnya nanti saya kirim ke panitia dan bisa disebarkan ke kita. Kan berarti harus ada perubahan. Itu kata kuncinya kan. Ya, dari seorang pekerja menjadi seorang guru profesional. Dari seorang guru profesional menjadi seorang guru expert, guru perancang. Di mana posisi Bapak dan Ibu sekarang? Dari mana harus memulainya? Dari sini atau dari sini? Kalau Bapak dan Ibu sudah menjadi seorang guru yang memiliki harga tertentu, yang memiliki kekuatan, kompetensi tertentu yang dibutuhkan, yang tidak bisa didapatkan dari guru yang lain, maka posisi Bapak dan Ibu ada di sini. Ya. Ketika posisi kita berada di sini, maka yang paling penting perubahan yang dilakukan adalah kita mampu merubah dari to have kepada to. Bahwa mengajar adalah sebuah cara kita untuk mendapatkan pintu surga. Itu artinya kan pintu surga ini bisa salah dalam berbagai sangat banyak pintu. Ketika Bapak dan Ibu mengajar, itu dijadikan sebagai cara berdakwah, cara mendapatkan pintu surga. Itu biaya yang harus dibayar oleh kita untuk mendapatkan sesuatu keberkahan hidup. Mulai dari itu, maka dengan pelan-pelan to have ini berubah menjadi ya. Kita jangan pelit ilmu, maksudnya jangan kalau orang tidak membayar kita tidak mau sampaikan apa yang kita. Itu tidak lama. Hanya berapa orang kemudian kreativitas orang lain juga akan muncul. Dan kalau kita takut, kita nggak dapat ilmu baru. Wah, konsep saya ini udah dicuri orang lain. Dan kita khawatir sekali. Dan itu kemudian menyebabkan kita menjadi tersendiri. Tidak akan berubah. Ilmu kita menjadi senantiasa begitu.
Makanya di akhir itu di energi spiritual, sumber ilmu itu harus seperti mata air. Meskipun kecil dan mengalir terus. Daripada tada hujan. Tada hujan itu ada hujan, ada pengetahuan, ada ilmu, ada yang diajarkan. Itu sangat berbahaya. Ya. Nah, mari untuk merubah ini, maka ini kita jalankan. Ya. Pengantar Pak yang tadi ingat membangun belief system. Karena belief system itu adalah akar kita. Ya. Kualitas ini ya, jempol. Kualitas iman takwa. Hablum minallah, hablum minannasa. Kita meyakini baik dengan Allah, maka akan disayang oleh manusia, akan disayang oleh Allah. Good. Kita harus menjadi guru yang bagus dan arti kualitas iman dan takwa. Ya. Kemudian kualitas pola pikir. Kualitas pola pikir itu urusannya telunjuk. Mindset itu urusan telunjuk. Tapi bukan menunjuk orang lain, senantiasa menunjuk kepada diri sendiri. Bagaimana pola pikir saya tidak bagus, sudah benar belum. Jadi kita selalu mengatakan kalau murid nggak mengerti apa yang saya katakan, ya bukan murid yang bodoh, tapi cara kita untuk menemukan pintu kepintaran dia belum kita dapatkan. Oleh karena itu harus senantiasa kita memperbaiki itu. Ya. Karena kalau kita mengatakan anaknya saja yang bodoh, kita sesungguhnya itu telah menjadi musyrik, tidak boleh. Sudah menyembah sesuatu yang bukan Allah. Karena Allah sudah mengatakan tidak ada manusia yang diciptakan di dunia ini yang semua orang diciptakan dalam modal pertama adalah 100.000 sel neokor. Artinya sama modal. Tidak ada modal yang berbeda. Dan kita sebagai guru itu harus betul-betul menjadikan mereka menemukan pintu kebenaran. Ya kalau dalam teori pumping, bagaimana menemukan pintu kepintaran? Yaitu memahami personality dia. Anak sangu ini diajar dengan cara melankolis, sulit dia masuk. Ya. Anak auditor secara visual susah dia menyerap ilmunya. Nah begitu pemahaman itu kita pahami karakter. Jadi kalau dalam itu kan personality itu diartikan ada perilaku, ada karakter. Kalau kita membuat murid-murid ini produktif di kelas, motivasinya bagus, itu gunakan kekuatan perilaku. Tapi kalau kita ingin mengarahkan siswa kita ini pada masa depan, pada jalur sukses yang tepat, itu gunakan karakter. Ya, nanti kita bahas itu di dalam pembahasan personality.